polisi Pamong Praja. Coba ceritakan ke Otan, Bun. Siapa tahu Otan bisa bantu menyelesaikannya. Otan jadi penasaran. Sebenarnya Bunda kenapa sih kok sampai ditangkap seperti ini? Om editor, tolong putar ulang videonya ya. Loh, kok Bunda jadi nangkep-nangkep Sobat Otan sih? Bunda, ini ada apa sih sebenarnya? Otan jadi bingung. Tan, Bunda sekarang sedang kerjasama dengan Satpol PP Kota Bima untuk menertibkan hewan ternak yang berkeliaran di kota. Karena ada peraturan daerah dan peraturan wali kota. Walah, ternyata Bunda bukan ditangkap Satpol PP, teman. Bunda tuh lagi bantuin Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima buat menertibkan hewan ternak yang berkeliaran sembarangan. Ya wajar sih, soalnya hewan ternaknya bukan cuma 1 atau 2 ekor saja, tapi sampai puluhan, bahkan ratusan ekor, teman. Nggak cuma mengganggu ketertiban di kota, hewan ternak liar begini juga dapat membahayakan pengendara yang melintas. Kalau begini sih, Otan setuju banget. Mereka harus ditertibkan. Ayo Bunda dan paman-paman Pol PP, kita tangkap mereka. Untuk menangkap mereka, dibutuhkan kerjasama tim yang baik. Kita harus membentuk formasi untuk mengepung mereka. Soalnya kambing ini kan lincah ya teman, agak sulit kalau harus menangkapnya sendirian. Tapi kalau sudah dikepung seperti ini, kemungkinan lolosnya kecil tuh. Ya, pegang Bunda. Maju Bunda. Pegang Bunda. Ya. Ini Bunda. Ayo dapat. Ayo Bunda. Hampir saja kambing itu lolos ya teman. Untung saja paman-paman Pol PP langsung sigap menangkapnya. Ayo Bunda, pasti bisa. Semangat ya. Oh ya teman, ada yang unik dari kambing-kambing yang ada di Kota Bima ini. Tidak hanya lincah, ternyata mereka juga hafal loh dengan mobil dan baju dinas yang dipakai oleh Satpol PP ini. Makanya mereka akan langsung kabur kalau sudah melihatnya. Wah, harus diakui kalau ingatan kalian itu memang juara. Tapi kalian itu mau diamankan, jadi nurut aja ya. Menurut peraturannya, orang atau badan berkewajiban memelihara hewan ternak dengan cara dikandangkan. Jadi semua dilarang melepaskan ternak secara liar di tempat umum. Ternak liar seperti ini bisa membahayakan dan merugikan orang lain. Bahkan bisa beresiko menularkan penyakit pada manusia. Makanya, kalau melanggar ada sanksinya teman. Bisa berupa kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Cukup berat tuh dendanya. Jadi, buat para pemilik hewan ternak, ayo segera dikandangkan hewan-hewannya. Ada apa nih Paman? Kok lari keburu-buru gitu sih? Loh, kenapa dengan Sobat Otan yang menggemaskan ini Paman? Cepet kabur sob! Kenapa sih Paman? Salah apa sobat-sobat Otan ini ditangkap menggunakan jaring? Mau dikasih apa itu? Kok disuntik? Padahal terlihat sehat-sehat aja sobat-sobat Otan ini. Coba kita bicarakan baik-baik dulu Paman, biar nggak ada kesalahpahaman nih. Bercanda teman, Otan udah tahu kok ada yang sedang Paman lakukan. Jadi
Ini tuh kegiatan yang dilakukan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung. Daerah perumahan padat penduduk memang menjadi target dari kegiatan vaksinasi ini, teman. Tentu dong agar sobat-sobat Otan terhindar dari penyakit rabies dan teman-teman juga aman. Apalagi di daerah Neglasari ini terdapat banyak si kucing. Ada yang liar, ada juga yang dipelihara. Seperti yang kita tahu, rabies adalah penyakit akibat virus yang bisa menular melalui liur dari hewan yang terinfeksi. Makanya, penyakit ini bisa mewabah dengan cepat. Bagi sesama hewan, berbagi air minum dari wadah yang sama bisa langsung menularkan si virus. Cara penularan lainnya jelas akibat tergigit hewan yang terinfeksi. Tapi kalau kita mendengar kata rabies, pasti identiknya dengan anjing kan, teman? Nah, sini, dokter hewan kenalan Otan mau jelasin. Kenapa sih kali ini kita fokus ke kucing untuk vaksinasi atau pencegahan rabiesnya? Gini Tan, jadi rabies itu ada hewan pembawanya, itu HPR, hewan pembawa rabies. Itu ada anjing, ada kucing, dan ada kera. Dan kucing itu adalah salah satu hewan yang bisa menyebabkan penularan rabies ke manusia. Nah, begitu teman. Karena kehadiran kucing seringkali disambut baik oleh manusia. Padahal kita belum tentu tahu bagaimana kondisi kucing tersebut. Kalau dia membawa penyakit rabies kan bahaya. Tapi kalian tahu nggak sih penyakit rabies itu seperti apa? Jelasin juga dong, Dok. Biar teman-teman di rumah bisa lebih hati-hati. Rabies itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus, yaitu virus Lisa. Dia penyakit yang bersifat zoonosis, penyakit yang bisa menularkan dari hewan ke manusia. Ada gejala klinis khusus untuk hewan yang terkena rabies. Dia biasanya akan terlihat lebih agresif, kemudian dia akan terlihat takut cahaya, takut air. Kalau sudah menemukan gejala-gejala seperti yang dibilang dokter, teman-teman harus waspada ya. Dan cepat larikan Sobat Otan menuju ke klinik hewan. Ada dua kegiatan yang dilakukan kali ini, teman. Pertama, vaksinasi gratis keliling. Yang kedua adalah kegiatan pelayanan vaksinasi gratis di stand yang sudah khusus disiapkan di daerah Neglasari, teman. Di sini masyarakat bisa membawa hewan peliharaannya secara langsung, tapi khusus vaksinasi rabies aja loh. Ternyata antusias masyarakat akan vaksinasi rabies ini cukup bagus responnya, teman. Gak hanya kucing dan anjing, ada juga yang membawa musang loh. Terbaik emang deh kalian, teman. Pasti kalian suka dong dengan kata-kata gratis. Tapi tetap ada syaratnya, teman. Bagusnya sobat-sobat Otan diberikan vaksinasi pada umur sudah di atas 3 bulan. Karena kalau masih di bawah 3 bulan, mereka masih memiliki antibodi yang baik di dalam tubuhnya. Lalu harus dalam kondisi sehat ya. Setelah divaksinasi pun nggak boleh dimandikan selama 1 minggu. Dan mandi dapat menurunkan daya tahan tubuh serta menghambat pembentukan antibodinya. Syaratnya itu aja kok, gak repot kan? Bagi yang merasa belum melakukan vaksin rabies, yuk segera vaksin.